Istriku lagi check out ini guys sekarang. Ini lagi manasin mobil. Nih, ini terlalu masih cold ya karena hawanya dingin juga. Kalau teman-teman gimana kok kalau di Singasari Batu sudahlah perfect. Bahkan aku bisa kasih untuk ukuran di Batu ya teman-teman ya, Jawa Timur bukan Resort Bali. Ini pelayanan sudah skala internasional, bener-bener kayak hotel yang bener-bener di manage by kayak konsultan internasional gitu teman-teman. Aku bisa kasih nilai 9,5/10. Kalau bisa bilang 10/10 nanti kayaknya nggak mungkin lah ada yang sempurna. 9,5/10 guys. Mungkin dari kamar oke banget, nggak ada problem. Kamar mandi yang biasanya ada yang buntu lah atau airnya kecil, ini semua perfect, air panasnya semua perfect. Terus dari mulai kru-krunya, mulai dari satpam yang lobby, bagian kitchen, terus service room, terus orang yang bellboy atau saya yang bersihin tadi itu semua ramanya gila-gilaan guys. Jadi aku bisa bilang top rekomend teman-teman kalau mau. Memang tempatnya ini nggak terlalu atas ya daripada hotel-hotel yang lain, agak bawah posisinya, tapi sudah dingin kok guys. Kalau malam oke lah, walaupun nggak sedingin di yang atas-atas, tapi ini masih worth it banget teman-teman. Bener, fasilitas anak kecilnya juga banyak. Ini bener-bener family hotel ya teman-teman ya. Anak kecil juga banyak. Tadi harusnya ada naik kuda, naik kudanya hari ini lagi kosong atau kenapa. Tadi main ATV juga asik. Oke lah guys, so far kita suka banget di sini. Yang paling kita suka apa? Selain bangunannya, fasilitasnya juga manner dari staff-staffnya itu luar biasa. Orang lobbynya sayang banget sama anak kecil. Ada loh teman-teman hotel yang anak kecil nggak peduli, dia cuma lihat gini, lihat ada anak aku misalkan nakal ya, anak aku kan bukan nakal aktif banget gitu, lari-lari tuh kadang cuma dilihat aja. Ini enggak teman-teman, sampai ada yang temani main, luar biasa lah. Good job ya di Singasari Batu Hotel, sangat rekomend teman-teman. Oke, ini mau jemput istriku, naik sedikit kita naik guys, cari makan terus kita pulang ya. Oke, kita ini naik arahnya teman-teman. Mau kemana yang? Warung Mundu ya. Ya kayak kapan lalu guys, karena favorit di sana. Aku udah nggak sabar makan gaji. Gak sehat sih guys, tapi jangan ditiru, nggak apa-apa sekali. Gajinya ini guys, sapi. Aduh, enak banget guys. Kita makan di sana, mudah-mudahan buka ya karena awal puasa. Setelah itu let's see lah kayak gimana. Oke guys, kita jos dulu cari tempat makannya dulu ya teman-teman ya. Sepi banget dikasih Batu. Nah, ini guys, warung Mundu langganan kita. Ini sate. Yang buntel belum ya? Iya. Nggak apa-apa. Ini sate parunya yang mana? Ini sate paru yang sate oh ini lah ya. Oke, makasih. Merah ya Pak? Ini sate buntutnya belum ya? Sate buntut. Oh ini sate apa? Ini paru jangan dimakan. Oh paru nggak suka aku. Ini kita pesan mendoan juga guys. Ini buat kita makan dulu guys ya. Lapar, sepi nih guys, lihat. Ya puasa. Saya puasa soalnya ya guys ya. Iya. Yang buat kangen di sini ya ini guys. Ini apa namanya? Krenyos ya. Krenyosnya guys. Ini lemaknya sapi digoreng kering kayak gini. Punya kosan 3 guys. Yang kolesterol darah tinggi hati-hati guys ya. Top ini lihat nih. Mantap guys. Yang buat kangen ini selalu. Guys, ya bawa dulu. Ini udah selesai makan. Kuma agak kecewa hari ini guys. Kayak satenya itu kurang berasa sama agak alot teman-teman hari ini. Malah yang enak tuh tadi baru nyoba sate buntet ya dia. Sate buntel tuh kayak sudah dicincang itu baru empuk dan lumayan teman-teman. Kalau yang lain agak kecewa. Terus klenyosnya itu tetap enak, tapi dia tuh motongnya hari ini besar-besar banget dan banyak yang ngendal. Tahu nggak sih kalau lemak terlalu ngendal kayak jadi susah nggak bisa dicokot gitu guys, nggak bisa digigit itu aja sih. Tapi so far ya masih oke lah, murah guys. Makan segitu banyak cuma habis 100.000 guys, ya sudahlah. Oke. Aku mau cari gereja bentar guys, mau doa bentar. Habis itu nggak tahu ini mau kemana. Nanti kita tes terakhir pulang ya, kayak gimana ini konsumsinya. Ini guys gerejanya, karena aku ini Katolik, aku cari Gua Maria aja sebentar. Aku tak lapor satpam dulu guys. Ini guys ya, aku udah sampai di gereja Katolik. Apa ini yang namanya? Gembala yang baik. Aku nggak buat konten ya, aku mau doa dulu, nanti kita lanjut lagi guys. Oke? Ini mumpung masih jam berapa ini? Jam 1.15 guys. Oke? Udah guys, kita akhirnya pulang aja. Karena mau jemput mama aku juga, jadi ya sudah. Ini sekitar masih jauh sih guys, 2 jam lagi sampai rumah. Kita OTW, ini kilometer baru 112.
nanti ya kita isi bensin lah daerah situ, kita isi full, kita lihat ya. Ini 11:9 sih teman-teman. Memang kali ini nggak macet ya Batu ya. Menurutku lumayan sepi nih, mungkin karena puasaan. Jadi ya pasti lebih irit jatuhnya daripada yang biasanya macet-macetan kayak gitu. Oke, kita OTW dulu ya guys ya. Guys, ini udah di tol. Ya selesai liburan staycation 1 hari, lumayan lah. Makan-makan kuliner sama cuci paru-paru ya dari polisi-polisi di kota. Kita OTW di jalan konstan di ya, 100 sampai 110 aja teman-teman. Terus kalau teman-teman tanya gimana yang Fortuner baru 2024 yang facelift ini, so far ya teman-teman ya, kayaknya aku cuma bisa di compare sama Fortuner yang 2,8 yang first, anggapannya first pertama kali Toyota ngeluarin 2,8 aku langsung beli. Nah kalau dibandingin sama yang itu, sama yang sekarang udah facelift, selain eksterior ya, kita lakukan eksterior teman-teman lihat sendirilah, sudah tahu lah ya. Cuma selain itu teman-teman, kalau feeling berkendaranya ya teman-teman, yang paling improve tuh apa? Kekedapan kabinnya kayaknya teman-teman. Ini jauh lebih kedap dari punyaku yang pertama kali 2,8. Apalagi road noise-nya itu juga sangat minim teman-teman. Ini hampir mirip-mirip sama road noise-nya Mazdaku CX-60. Mantap sih, good job itu Toyota yang pertama. Yang kedua teman-teman, yang paling kerasa ini transmisinya sangat lebih smooth dari yang punya aku pertama. Itu kalau transmisinya katanya nggak ada perubahan, itu paling ya menurutku ya diimprovisasi ini aja sih kayaknya, ECU-nya aja kayaknya teman-teman. Jadi komputerisasinya aja, tune up-nya dia tuh diatur. Mungkin dulu yang pas awal-awal 2,8 kan masih first time ya, pertama kali diluncurin, jadi masih banyak trial and error ya. Nah setelah sudah beberapa lama, hampir berapa ya, 3 tahun ya kan, 2022 itu punya aku yang first beli itu keluar, sekarang sudah 2025, jadi dia mungkin ada 3 tahun tuh dia trial error lagi, diperbaiki, diimprove lagi. Ini jauh lebih enak teman-teman, lebih smooth. Ini sudah pakai hampir 2000 kilo, belum kerasa jeduk-jeduk sama sekali teman-teman. Dulu masih kerasa punya aku 2,8. Nggak cuma itu aja, selain dari smoothnya sudah nggak jerky juga teman-teman. Kadang dulu yang 2,8 kan aku selalu bilang kayak sometimes tuh kayak ada jerkinya gitu ya, di kayak dia bingung gitu loh di RPM bawah. Ini enggak, ini smooth, enak. Terus ketiga, tariannya lebih jambak ya teman-teman. Aku nggak tahu, mungkin secara secara torsi sama HP masih sama persis ya teman-teman ya. Kayaknya dia bener-bener sudah hampir sempurnain lah untuk tune up-nya, untuk transmisinya teman-teman ya, di ECU-nya itu. Jadi jauh lebih enak ini semua teman. Dan aku sudah konfirmasi 100% kalau ini aku beli mobil bekas itu belum pernah diapa-apain sama owner yang lama, nggak pernah di-rip, nggak pernah apa. Terus aku juga suruh ngecek beberapa orang di Toyota juga, cek aman, ini standar semua teman-teman. Jadi karena makanya aku selalu bilang teman-teman dari awal, dari kemarin kan aku bilang kok ini enak, lebih enak banget ya daripada yang punya aku dulu. Takutnya kan sudah remapan guys, ternyata enggak, no remap. Ini standarnya sudah benar-benar. Jadi memang jauh ini Toyota takut ini sama mobil-mobil Cina, kalau dia nggak berubah, wah buyar guys. Ini mobil Cina luar biasa sekarang kejahatannya teman-teman ya. Jadi itu sih, itu aja sih teman-teman. So far puas lah aku beli ini, apalagi dapatnya juga harganya lumayan bagus. Jadi ya disayang-sayang aja ya, aman. Untuk semua interior mirip-mirip lah, nggak ada beda, aku nggak usah bahas lagi. Cuma so far itu yang aku rasa jauh lebih enak aja. Kalau setir semua sama lah ya. Kalau setir memang lebih berat ya dari Pajero ya. Pajero sedikit lebih ringan. Kerasanya itu pas parkir, pas belok-belok di kecepatan rendah, itu muternya lumayan kerasa ini kalau Fortuner. Kalau Pajero kemarin jauh lebih enteng untuk setirnya, itu aja. Mungkin beda di power steeringnya aja, karena setiap pabrikan punya plus minusnya teman-teman. Cuma ini belum IPS ya kalau nggak salah Fortuner ini ya. Kalau belum IPS tuh ya pasti lebih berat dan lebih nggak terlalu akurat. Tapi enaknya apa? Mau dipakai kemanapun, banting, mau kayak buat mobil badak, buat off-road, jarang rusak teman-teman. Itu enaknya. Dia mungkin ngedepanin durability ya daripada yang fitur-fitur. Karena kalau IPS itu lumayan mahal sih teman-teman kalau rusak, sekitar mungkin
nggak tahu ya, kalau kayak Foxy itu aja sekitar mungkin 15 juta sampai 20-an kayaknya harganya teman-teman. Mahal kan? Setahu aku mahal IPS atau power steering yang baru-baru. Tapi kalau yang kayak masih konvensional gini memang dia pasti lebih berat. Tapi jangka waktu, nggak rewel, nggak aneh-aneh, nggak perawatan. Ya tergantung preferensinya teman-teman sendiri aja, suka yang kayak gimana, mau mikir apa enggak kayak gitu ya. Terus kalau teman-teman, karena teman ya, aku ini bingung ya. Ini makanya ini mobil gila ya, mobil sudah hampir 700 juta. Basisnya dari tahun yang 2017 masih mirip-mirip sama ini, cuma mesinnya aja beda, tapi itu masih laku, paling laku loh teman-teman. Fortuner gila ya. Sekarang memang, coba sih teman-teman komen lah, boleh. Kenapa menurut teman-teman ini mobil masih jadi raja SUV di Indonesia teman-teman? Masih laris, mau deksnya mahal, deksnya murah lah dan lain-lain, masih terus yang beli itu tiap bulan 1000 lebih terus teman-teman. Gila nih Pajero Fortuner nih, gila penguasa pangsa pasar. Cuma kayaknya selalu lihat berita ini Fortuner semakin laris sekarang setelah facelift ini teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman ya, kok bisa ya ini mobil ya gak banyak improve? Lihat tuh blind spot yang gila nih tuh guys, kayak istriku bilang habis lihat blind spotnya Foxy atau Mazda yang di dalam kaca gitu ya, itu gak di kaca guys, itu kayak pentolan tuh teman bisa lihat tuh ya, lihat kayak variasian mobil itu loh, kayak ditaruh di frame-nya spion. Aduh bayangin. Terus kayak TSS nya juga menurutku nggak bagus, nggak akurat sama sekali, nggak kepake ya, jauh lah sama Foxy ku, jauh loh lebih enak Foxy ya, repot. Nah menurut teman-teman gimana? Bingung ya guys ya, kok bisa masih laris ya teman-teman. Cuma ini aku suka lah, ini dia untung dia ada keniatan untuk buat head unitnya jauh lebih perfect. Aku selalu ngomel ya, dari Fortuner yang hitam, terus yang 2,8 putih, itu semua nge-lag semua selalu teman-teman, dipakai itu putus-putus awak. Ini no. Dan aku sukanya pas sudah wireless sekarang, top Toyota ini aku suka lah. Ini lihat, bagus juga itu, layarnya smooth, HD-nya bagus, resolusinya bagus, kepadatan pixelnya rapat, jadi mantap. Itu aja sih teman-teman. Cuma sayang ya, ini mobil nggak di-update juga, nggak dikasih Type C sama sekali. Padahal Foxy ku udah full Type C semua teman-teman. Harusnya menurutku ya kasihlah Toyota di sini 1 atau 2, 1 lah paling nggak Type C, 2 biji, 3 biji buat keperluan ngecas tuh lumayan loh. Itu nice to have loh teman-teman. Berapa sih, paling nggak sampai 1 juta, tapi Toyota ini pelik kok, ampun. Jadi karena mobil lama, jadi ini kesulitan banget untuk cari casasan di mobil ini teman-teman. Nggak ada Type C, jadi itu aku sampai beli adaptor sendiri. Ya sudahlah, tapi kan nanti buat dashcam, tapi rencananya kayak gitulah. Oke, kita OTW dulu. Terus kalau teman-teman tanya, kok nggak coba listrik atau hybrid? Atau ya teman-teman ya, teman-teman sempat baca berita nggak? Aku selalu bilang kalau hybrid itu nanggung. Kalau mau sekalian if, kalau nggak if, mending konvensional kayak aku gini. Kenapa? Baca berita nggak teman-teman? Ada yang Zenix kena banjir, biaya perbaikannya itu kalau nggak salah hampir 200 juta ya, 180 atau 170. Dan aku baca beritanya itu kan viral di TikTok sama di sosial media, terus dikonfirmasi sama Auto 2000 mana gitu, Jakarta pokoknya. Itu memang benar, karena generatornya yang buat hybridnya itu rusak, kena banjir. Nangis guys kalau segitu kayak beli mobil baru. Makanya aku nggak mau ya teman-teman, nanggung banget sih untuk hybrid itu. Kalau mau sekalian if, kalau nggak konvensional aja, nggak usah hybrid buat apa, nanggung. Sebentar, kita lanjut lagi. Aku tak beli kopi dulu guys, aku ini ngantuk banget soalnya. Bahaya nih, ada kopi kenangan, bukan endorse ya, kita beli dulu lah. Wait guys. Jadi guys, kita lanjut ini, habis beli americano, ngantuk banget. Kembali lagi, kenapa kok aku nggak mau if? Padahal if ada 500 juta, Cherry J6 tuh ya keren juga, aku sempat tertarik. Tapi gini guys ya, karena preferensi orang tuh kan beda-beda, gak sampai yang preferensi orang tuh kan nggak beda-beda guys. Aku bukan tipikal orang yang pakai mobil tuh sampai tahun-tahun, sampai 5 tahun, 6 tahun, jarang sih teman-teman. Mobil gue biasanya maksimal 2-3 tahun. Aku bosen, aku jual biasanya. Ya tau, karena kayak kemarin aja setahun aku jual. Kalau teman kan selalu subscribe lama, aku pasti tahu lah segila apa aku beli mobil baru, terus aku bosen setahun, aku jual, ganti lagi kayak gitu. Kalau teman-teman misalkan punya pandangan kayak, oh aku pakai mobil 10 tahun kok, boleh sih teman-teman, beli if.
tapi harus cari yang awal-awal yang kayak kemarin, kayak beberapa pabrikan if mobil itu yang kasih kayak 1000 pertama itu kayak lifetime garansinya untuk baterainya, itu masih boleh lah teman-teman. Cuma kita nggak tahu 10 tahun apa masih benar itu brand masih di Indonesia. Nah takutnya kan kayak gitu teman-teman. Teman-teman kalau lihat ya di luar negeri sekarang tuh ada eranya dimana mulai berkurang loh teman-teman untuk penjualan mobil EV di dunia. Di Indonesia aja baru populer, di luar tuh sudah signifikan lumayan turun. Di Cina pun juga seperti itu, mereka akhirnya berlari kembali lagi ke konvensional. Kenapa? Karena nggak resiko teman-teman. Jadi kayak itu anggapannya kalau pakai mobil itu kayak kita beli iPhone atau Samsung smartphone, kita setahun 2 tahun bakal tahu ini baterai pasti lemah besok-besok, mau nggak mau harus ganti baterainya. Nah kalau HP kan masih murah, ganti baterainya itu hampir setengah OTR-nya biasanya teman-teman. Kalau dulu dia bilang kalau kayak Ioniq 800 juta dulu ya, sekarang tuh sampai obral loh guys. Ioniq tuh 900 juta diobral sampai 700 dapat baru. Bahkan ada yang 600. Terus kayak Ioniq 6 1,2 M itu sekarang 800 dapat baru guys. Saking mungkin nggak lakunya ya teman-teman ya. Karena kena pabrikan Cina yang gila-gila, fiturnya lebih asik, lebih bagus dengan harga yang setengahnya nggak sampai teman-teman. Jadi ya resikonya gitu teman-teman. Kalau mau teman-teman pengen banget mobil EV ya memang teman-teman berkurang bensin, terus pajaknya murah. Kalau di Jakarta nggak kena ganjil genap, ya banyak sih keuntungannya. Cuma jangan berharap sama harga jualnya, itu pasti hancur. Baru keluar dealer sudah 50% teman-teman turun pasti. Ya pakai aja sampai rusak. Anggap aja pakai sampai jebol, sudah kayak gitu. Kalau bisa kalau yang nggak dapat garansi lifetime, garansi misalnya 8 tahun, ya sudah. Kalau bisa pakai terus, kalau bisa jebolin sebelum 8 tahun setelah, supaya dapat garansi baru, bisa jangka waktunya panjang lagi kayak gitu teman-teman. Cuma aku nggak mau mikir sampai sejauh itu, karena juga kita nggak tahu ya, kayak brand-brand baru, gila booming dan lain-lain. Apa yakin bisa bertahan? Apa yakin kalau yang lifetime itu ya garansi, apa benar 10 tahun lagi itu brand masih di Indonesia? Nah kita nggak tahu. Apalagi sekarang pemerintahan kita tuh kadang-kadang agak lucu ya teman-teman ya. Jadi takutnya karena juga banyak urusan susah perizinan di pemerintah dan lain-lain, mereka ngelirik negara tetangga teman-teman. Jadi repot lah. Makanya aku nggak tertarik banget sama EV. Aslinya pingin juga, cuma kok masih malas ya teman-teman. Makanya aku bilang kalau beli mobil sih ya, kalau aku ya, tapi terserah preferensi masing-masing. Kalau mau hybrid mending, daripada hybrid kalau aku mending ini aja, mending langsung konvensional atau sekalian EV. Jadi keuntungannya, karena kalau hybrid itu nggak ada keuntungan apa-apa, cuma irit aja. Iritnya juga nggak terlalu banyak. Bedanya kayak Ioniq itu cuma berapa sih? Cuma kota-kota 112, 113, nggak beda juga sih sama diesel. Malah diesel yang lama-lama itu gila, pakai biosolar tuh parah itu guys. Pakai biosolar tuh parah itu. Itu lebih iritnya lebih kalah itu mobil hybrid guys. Sudah tahan banting, solarnya murah, irit lagi. Ayo, nanti pas saya bilang, iya kan nggak boleh kok, itu kan subsidi, nggak sesuai. Ya sekarang gimana? Kita beli Pertamax saja dioplos sekarang. Ayo, repot juga kan kita. Makanya aku selalu bilang loh, kita tuh sudah berusaha gimana caranya kita nggak pakai subsidi kan. Ya memang aku nggak tahu kalau teman-teman ya, kalau aku udah lama ya mobilku, karena memang nggak ada yang sudah boleh biosolar. Innova aku yang putih aja yang sekarang sudah 130 ribuan kilometer, satu peser pun tidak pernah masuk biosolar guys. Full Dex. Pernah kalau luar kota nggak ada Dex, kita pakai isi Dex Lite. Tidak pernah mobilku sama sekali isi biosolar. Karena pertama, ya aku tahu memang mobil kita jual beli mobil mahal kok, nggak pakai yang bagus sekalian. Aku kan sayang mobil, sayang mesinnya aja, ya sudah aku pakai yang terbaik. Voxiku dulu awal-awal juga pakai Pertamax, terus setelah itu pakai Pertamax Turbo karena lebih enak. Setelah itu nggak lama rasanya nggak enak ya, akhirnya pakai Shell. Nah sekarang jadi nggak boleh teman-teman ngomong jangan biosolar, bisa beli mobil mahal kok pakai subsidi. Please, lihat tuh juga sekarang aturannya. Pertamax saja ternyata dicampur-campur juga, berita yang viral sekarang itu. Repot teman-teman. Kita sudah berusaha nggak subsidi supaya subsidi tepat sasaran, ternyata mereka sendiri yang main. Jadi ya itulah, nggak bisa ngomong. Jadi itu ya teman-teman ya pandanganku masalah EV ya.
Kalau teman-teman mau coba silakan, nggak apa-apa. Kalau aku sih sama sekali belum ini ya, sama sekali belum tertarik sama sekali untuk baterai-bateraian gitu. Sudah mobil konvensional gini aja lah, keluar uang sedikit tak apa-apa, tapi hati tenang, nggak aneh-aneh, nggak perlu ngecas jalan jarak jauh, nggak bingung cari charging itu paling nggak 1 jam kan berhenti. Kalau isi bensin 5 menit 10 menit ceret selesai, nggak buang-buang waktu di jalan kayak gitu guys. Oke ya, ini mulai berkurang, ini sudah 1:13,2, nggak tahu ya akurat apa enggak ini, nanti kita tes langsung. Oke, kita OTW dulu ya guys ya. OTW karena udah ini anakku bangun ini guys, kita OTW dulu guys. Oh ya guys, lupa cerita lagi, wah sekarang tuh bener-bener ya, mungkin boikotnya masyarakatnya di sini kita itu luar biasa ya, karena sosmed kan sekarang punya peranan penting ya untuk mengutarakan sesuatu ya teman-teman. Jadi karena banyak yang kecewa sama Pertamina, kemarin pas belum kesini tuh teman-teman aku lihat Shell yang di daerah Surabaya Barat dekatnya Pakuan itu, wah gila guys, antrinya itu ampun. Terus kayak kemarin teman lihat aku hari apa itu ya, hari Sabtu, biasanya Sabtu pagi tuh yang Pertamina yang dekatnya Telkomsel yang lama di Air Muhammad mau ke tol itu biasanya rame antri guys. Kemarin tuh sepi loh, kayak video kemarin guys. Wah bener ya. Terus memeku juga sempat kapan story juga, aku nggak tahu Shell di mana itu juga antrinya gak karu-karuan teman-teman. Jadi bener-bener gila ya ini, kalau netizen sudah bergema di sosmed tuh nggak main-main guys, powerful itu ya teman-teman ya. Ya kita lihatlah perkembangannya seperti apa ya, kita tunggu berita pastinya setelah pemeriksaan kayak gimana, baru teman-teman bisa menilai. Terus teman tanya, loh kok suka pakai Shell, kenapa? Aku juga suka, lumayan guys, ada poinnya. Jadi itu ada member di aplikasi itu bisa poin, karena aku banyak kan mobilku sering lumayan jutaan lah untuk beli bensin tiap bulannya. Itu poinnya lumayan guys, bisa ditukerin voucher 100.000 sampai 200.000. Jadi kayak misalkan beli 500.000 cuma bayar 300.000, lumayan guys. Kalau di Pertamina nggak dapat apa-apa guys. Dapat sih cashback kalau aku punya kartu kreditnya BNI yang prioritas itu, cuma kok lebih menguntungkan ini ya guys ya, lebih menguntungkan Shell juga. Jadi pakai aplikasi aja, bayar apapun, tetet, nanti ngumpulin poin, bisa diredeem apapun, mau voucher bensin atau merchandise, lumayan lah daripada nggak dapat sama sekali. Oke, itu ya alasanku ya guys kenapa pakai Shell. Dan tariannya lebih enteng. Cuma sayang ya, dia diesel belum ada, tapi ya sudah lah guys. Ya guys, kalian aku bahas ya, karena masih banyak yang tanya loh teman-teman. Mungkin subscribe baru ya, kalau yang lama tuh pasti udah nggak tanya lagi, karena kan aku sudah pakai Pajero, Fortuner yang lama, jadi aku tuh selalu sudah compare. Masih banyak yang tanya lagi, kok enak mana sama Pajero. Gini loh guys, banding itu apple to apple. Kalau mau bandingin misalkan sama yang 2,8 ini sama yang Pajero, secara kertas memang sudah jauh guys. Jadi mau dari tarian bawah sampai tarian atas ya tetap enak 2,8 ku, enak 2,8. Tapi kalau yang Fortuner yang lama, yang mesinnya masih mirip sama Innova 2GD, ya 2GD ya guys ya, aku lupa sampean ya, 2GD sama Pajero, ya enak Pajero guys. Cuma satu, Pajero itu memang dia itu karakteristik semua guys. Sama mobilku dulu Pajero yang lama, yang 2013 itu juga tarian bawahnya Pajero itu selalu lebih gembot guys. Aku nggak tahu kenapa juga. Jadi gembot, apalagi dia juga nggak ada trouble-nya ya, nggak ada kayak yang untuk kayak power mode-nya Eco dan lain sport itu nggak ada mereka. Jadi memang lumayan kerasa guys. Jadi tadi aku selalu bilang kan sama teman-teman, Pajero itu enak mulai sudah di kecepatan 40 ke atas. Nah itu baru smooth guys. Itu tenaganya ngisi terus sampai atas. Tapi kalau dari 0 sampai 40-an, ya masih ya teman-teman, injak remnya pun masih kerasa ngembotnya guys. Aku juga nggak tahu kenapa. Itu memang bawaannya Pajero. Aku juga berkali-kali sampai 3 bengkel berbeda pun Mitsubishi, aku selalu komplain masalah itu, minta di enak ya nggak isaku, ya memang gini mesinnya, karakteristik mesinnya memang gitu. Jadi ya teman-teman bisa rasain sendirilah. Coba kalau mau beli mobil, coba test drive kanan kiri, coba Pajero kayak gimana, Fortuner kayak gimana gitu ya guys ya. Karena aku udah pernah dua-duanya, mulai tahun yang zaman dulu sampai sekarang tuh aku udah pernah pakai dua-duanya.
Jadi itu yang aku bisa sampaikan lagi ya. Tapi kalau perbandingan sama 2,8 jujur secara power ya enak 2,8 guys. Apalagi 2,8 ini ngeri guys. Ditekan sport lebih parah lagi, dia standby RPM-nya di bawah, sudah mulai di atas RPM, jadi gas sedikit blem kayak gitu guys. Nanti ada yang tanya lagi sama CX-60, nggak bisa di compare guys. Ini dua mobil baru dapat CX-61, tapi ya ini CX-60 lah. CX-60 tuh nggak ada ngebut-ngebutnya sama sekali. Bayangin aja, itu sudah petrol, sudah bensin ya. Yang dimana notabene bensin itu biasanya tarian bawah itu nggak ada turboleknya, ibaratnya bahasa sederhananya itu nggak ada ngembotnya, nggak ada turboleknya. Dikasih 3300 cc inline 6. Waduh, makanya aku bilang awal-awal aku pas nyetir ini, pas kemarin baru dapat, agak kagok karena kok nggak senikmat dulu awal-awal beli 2,8 tuh nikmat banget aku rasanya nyetir kayak ini enak, ini mobil tariannya. Tapi setelah aku pakai Mazda, ternyata memang Mazda dia punya mesin memang top banget ya teman-teman. Durability-nya terkenal di luar negeri juga, nggak kaleng-kaleng, apalagi sekarang kolaps sama Toyota. Jadi ya awet lah. Dulu CX-5 aku 2017 putih itu sampai hitam itu sampai berapa kilo ya. Aku jual tuh kalau nggak salah 110.000 kilo guys, nggak pernah ada problem. Cuma pernah problem kakinya ada yang sebelah kiri kalau nggak salah bocor, itu aja ganti. Depan saya ganti, kiri kanan sepasang, sudah selesai. Nggak ada problem, nggak pernah engine-nya ada apa kayak overheat, kayak cek engine kayak no. Jadi sekarang bingung aja kenapa Mazda kok nggak selaku itu. Tapi percayalah, Mazda itu punya segmen yang sendiri, bukan orang kaum mendang-mending. Karena kalau kaum mendang-mending pasti bilangnya aduh, kayak kapan lalu ya, banyak yang kayak ngomong ya, aduh kok masa 1M beli Mazda, ya mending beli ini. Aduh kok 1M kok beli ini, mending beli sana. Ya itu karena kamu mending, jadi bla beli. Kalau Mazda itu punya segmen sendiri, dia punya market sendiri teman-teman. Sudah walaupun 1M, tapi menurutku worth it sih teman-teman kalau Mazda aku ya. Di luar dari kesampahan suspensinya teman-teman, coba dia buat suspensinya mirip aja CX-5, sudah perfect itu mobilku CX-60. Nggak tahu kenapa dia agak miss di suspensi aja. So far selain suspensi sudah nggak ada lawan tuh mobilku. Enak banget guys, beneran suka banget. Sekarang aku sayang aku simpen aja di garasi supaya kilometernya nggak payah-payah. Itu karena aku pakai terus saking enaknya aku nyetir. Itu baru berapa bulan ya, aku beli Oktober ya guys ya, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, baru berapa 4 bulan guys, sudah 10.000 tuh kilometernya guys. Karena saking seringnya aku nyetir, dan aku selalu bilang teman-teman ya, nyetir Mazda alone, sendirian, terus pas jalannya nggak macet gitu ya, itu benar-benar self healing semua. Benar-benar pas stres, banyak kerjaan, banyak masalah, nyetir sendiri dengerin lagu yang kita suka, terus nyetir Mazda dibuka itunya apa itu, pas kemarin hujan atau mendung gitu, terus dibuka untuk panoramik sunroofnya. Wah gila guys, bener-bener self healing, bisa kayak me time itu teman-teman. Nyetir Mazda itu memang se-enjoyable gitu teman-teman untuk nyetir Mazda, bener, nggak bohong aku. Cobalah teman-teman yang sudah pakai Mazda, banyak lah pasti, nggak harus CX-60, mau CX-5, CX-30, CX-3 itu pasti kebanyakan pasti mereka bilang kalau sudah pakai Mazda mereka sudah nggak mau pakai brand lain teman-teman. Tapi untuk mereka mau beli first time untuk mobil Mazda, mereka tuh pasti mikir panjang, harga jual lah, spare partnya lah, pastilah teman-teman. Aku jamin itu, karena aku pun juga kadang kan eman ya, kita ini kan aduh kok eman, aduh nanti biaya besar. Tapi kalau selama dirawat aman sih teman-teman. Aku tuh punya Mazda 2 sama CX-5, so far nggak pernah ada apa-apa. Kilometernya tinggi-tinggi guys. Mazda 2 aku tuh 70.000, 6 tahun dipakai memeku juga aman. Masalah electrical juga nggak ada, aman, sentosa. Padahal kita pakainya dulu Mazda 2 tuh jorok banget pokoknya. Udah itu mobil badak, dipakai siapapun, ada driverku juga, semua aman. CX-5 aku pakai sendiri pribadi ya, sering PPPP ke Gresik, PPPP tiap hari, aman guys, gak ada masalah. Jadi itu aja ya. Oke, kita kembali ke Pajero Fortuner. Jadi direferensikan sendiri menurut kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau mau agak lega, dalamnya lebih nyaman untuk anak kecil, dalamnya lebar, terus atasnya nggak terlalu pendek, headroomnya ya Fortuner.
Kalau mau sunroof, ini digital, aku selalu bilang kan asik digital, kalau bosen bisa diganti-ganti. Terus dia lebih empuk, lebih lembut suspensinya, ya ambil Pajero. Ikuti aja lah guys, sesuai seleranya teman-teman ya. Cuma pengalamanku pengalamanku di Pajero ya aku nggak suka ini servisnya aja ya. Atau ya vibe-nya beda lah teman-teman, servis di Toyota terus ke servis ke Mitsubishi itu vibe-nya beda banget, nggak tahu kenapa. Kayak aku cerita kapan lalu ya, masalah bunyi-bunyi juga agak kecewa juga, jadi males aku guys kayak gitu. Tapi kalau mau servis ya paling enak vibe-nya Mazda guys. Kalau di Mazda Surabaya itu di Aditya Warman langgananku, aku selalu bilang kan SA-nya Pak Diki itu luar biasa, bener-bener wah, aku telepon nggak di luar jam kerja pun diangkat sama beliau guys, gila. Kalau yang SA-nya Mitsubishi itu udah sampai marah-marah, aku bener-bener urgent, jangan bener-bener urgent aja, cuma tanya kondisi aja nggak diangkat sampai jam kerja, malas aku guys. Terus di Mazda itu free, apapun lah kayak dilayani bener-bener total lah teman-teman. Kita kayak raja lah, like a king lah kita kalau di Mazda ya. Kalau di Auto 2000 ya standar lah, yes, kayak gitu lah. Kadang di Auto 2000 kan makanan aja nggak ada guys, karena cuma cemilan singkong-singkong gitu aja, air putih itu tok, teh. Ayo di Mazda gila guys, ada free flow, apapun Yakult lah ada, terus es krim sekarang, wah. Jadi ya ada harga, ada yang didapat lah kayak gitu ya. Oke guys, kita OTW nanti sampai aku tak anu dulu. Thank you ya udah ngikutin selama 1 hari aja ini habis ini kita tes ini menunjukkan 1:13,6. lumayan sih, nggak beda jauh loh sama Mazda aku. Tambah sayang nih aku sama Mazda ya, ternyata Mazda nggak seporos itu guys. Oke guys, kita jos dulu nih guys. Depan itu sudah apa ini namanya? Pakuan. Bukan pakuan. Air Muhammad guys. Ini pom bensin. Kita isi full tank ya. Ini 208 sih teman-teman. Ya, kita cobalah. Ini 13,8. Lumayan ini dulu guys kalau 13,8. Walaupun via tol ya, tapi kan ya juga mulai Batu kan tinggi juga datarannya. Mana Dex ya? Dex. Oh, sana pojok. Oke. Kita isi dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Dexnya aman ini, nggak tercampur hal-hal lain guys. Oke, kita isi mentok sampai tumpah dulu kayak biasanya. Nanti aku update ya guys. Ini guys, kita muter lagi karena udah isi bensin. Aku mau buat konten supaya lebih akurat ya, nggak terlalu banyak. Kita berhenti dulu sini. Oke, kayaknya irit banget ini guys. Cuma tuh trip A-nya 208,4. Ini isinya cuma 15,2 liter guys. Kelihatan nggak teman-teman? Wah, atau teman kelihatan apa enggak? 15,2. Pokoknya 15,2 ya. Jadi kita bagi aja guys. Jadi kita bagi 208,5 lah ya. Dibagi isinya itu cuma 15,2 liter. 15,2 13,7. Sangat akurat ini guys, gila nggak? Tuh after resetnya berapa itu guys, bisa dilihat sekarang 13,7. Hasilnya ini juga 13,7 teman-teman. Gila ya guys ya, akurat. 208,4. Kita trip A nya sudah PP. Kita isi bensinnya liternya tak ulang ya, 15,2. 13,7 tuh 13,7. Oke, kita sebentar guys, sambil jalan aja ya, sambil ngobrol. Ini karena anakku udah capek. Aduh. Diamond. Gimana guys, menurut kalian? Ini kok tumben ya, ini punya Toyota ini kok akurat ini suruhannya ini. Ya Tuhan. Iya, baru ini loh akurat loh guys, gila loh. Biasanya tuh selisihnya lumayan banyak loh guys. Kalau melihat yang dulu-dulu ini oke loh 13,7. Wah, mantep guys. Sebentar aku ganti aja ya after resetnya teman-teman ya. Sebentar. Nanti untuk selanjutnya apa kau? Ya udah nggak usah lah. Sebentar guys. Aku after reset tripnya, terus trip A-nya aku matiin supaya lanjut lagi. Oke. Jadi guys, kita dari Surabaya ke Batu, naik sedikit di Batu, pulang
banyak lewat tol. Dan memang kondisi kemarin teman-teman lihat sendiri, tidak macet sama sekali Batu. Di tol cuma rame-rame aja, pulang juga sepi. Dapat 1:13,7. Jadi 1 liter bisa menempuh jarak 13,7 km. Gimana? Ya irit guys, menurutku guys. Ini cc segini besar ya, 2800, torsi 500, HP-nya 205, dapat 1:13,7. Terserah teman-teman bisa komen irit apa enggak. Kayaknya ini disempurnain lagi sini sama Toyota ini. Mantap Toyota, good job. Oke ya, nanti kita baru tes selanjutnya untuk kota-kota aja. Ini kan luar kota, dapatnya 13,7. Nanti kalau kota-kota ya ini aja guys. Kota-kota langsung kita ngikuti ini aja lagi ya, gitu ya. Ini kan sudah aku reset keluar dari mana ini? Keluar dari pom bensin. Nah, kita pakai paket dan coba 1-2 minggu aku update lagi ya. Ini sudah langsung aku reset 00 tadi. Karena aku selama ini pakai, nanti di dalam kota baru kita lihat ketemunya berapa di trip A-nya. Oke. Menurutku irit banget. Kalau Zenix saja cuma bisa 115, 117 pun teman-teman ya, beda nggak banyak. Masih worth it teman-teman beli mobil diesel. Karena kalau hybrid kan juga nggak ada free pajak tetap mahal. Di Jakarta juga ganjil genapnya juga sama aja. Kalau cuma selisih-selisih Zenix, aku malah lihat ada yang orang bilang tuh luar kota tuh cuma average total cuma 116, 117. Ya nggak irit juga loh guys. Gimana teman-teman juga harus mikir baterainya. Terus kalau ada apa-apa kena banjir, pusing perawatannya. Menurutku masih jauh lebih worth it beli diesel kayak gini teman-teman. Jauh daripada mikirin baterai dan tetek-tetek bengeknya. Kalau aku sih males kayak gitu ya teman-teman ya. Kecuali kayak Yaris Cross itu ya teman-teman, nggak tahu bener apa enggak. Lihat di sosmed itu katanya bisa sampai 125, 1:30. Lah itu baru worth it guys. Tapi kan tuh nggak bisa di compare ya, nggak bisa apple to apple karena mobil kecil juga ya. Jadi tapi irit banget tuh hybridnya 125 itu gila sih guys. Itu baru lebih worth it. Jadi masih selisihnya tuh masih jauh banget sama mobil-mobil konvensional. Nah itu boleh lah dipertimbangin. Karena dihitung-hitung kalau teman-teman pakai jarak tempuhnya 1 bulan berapa ribu kilo, bensinnya berapa, dihitung-hitung oke. Kalau teman-teman jarang-jarang pakai mobilnya, menurutku hybrid no sih. Kalau teman mobil hybrid itu yang benar-benar mobilitasnya teman-teman tuh yang benar-benar padat, yang satu hari itu mungkin minim tuh menempuh jarak 50-100 kilo. Itu mungkin teman-teman nggak rugi untuk beli mobil kayak gitu. Kalau jarang-jarang rugi sih teman-teman. Buat apa juga harus mikir baterai dan lain-lain kayak gitu ya. Oke guys, segitu Fortunerku ini yang baru facelift 2024, bisa 1:13,7 dan lumayan akurat. Suka aku nih teman-teman. Instrumennya tumben aja nih akurat guys. Jadi sama-sama sampai tumpah ya, sampai keluar sedikit. Aku selalu gitu pokoknya ngetesnya. Berangkat isi sampai tumpah sedikit, pulang juga isi sampai sedikit, tumpah sampai sedikit guys. Oke, thank you banget guys sudah ngikutin videoku 2 hari ini. Next kita nggak tahu kemana karena kayaknya lebaran aku belum ada rencana guys. Soalnya memang akhir-akhir April tuh aku mau pergi ke Jepang juga. Jadi agak repot. Terus Juninya juga aku mau kontrol kembali lagi ke Kuala Lumpur. Jadi kayaknya aku belum tahu nanti libur lebaran ini kemana, belum ada rencana sama sekali. Ya kalau bisa trip-trip deket-deket tetap nanti aku buat konten lah, kita lihat ya. Oke guys, thank you banget guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Abis ini sudah hampir 16.000 subscribe. Nanti 20.000 kayak janjiku, aku bakal kasih uang cash kayak biasanya. Pokoknya syaratnya gampang, sudah follow IG ku dan sering komen di YouTube-ku guys. Oke. Dan itu kalau ada komen-komen judul, bantulah guys untuk report ya teman-teman ya. Aduh itu parah banget tuh, sampai aku hapus-hapusin tetap ada terus sampai 30-an 40-an. Teman-teman bantulah ya. Kalau ada yang lihat komen-komen judul, langsung bantu di report aja. Jadi semakin banyak report, semakin nggak bisa dia ke tempatku lagi. Oke, thank you guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga aman-aman semua, barokah. Jadi bisa aman-aman sampai lebaran. Oke guys, bye.